Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Swing Fasyang Sutra Teratai, episode 1456. Mencapai jalan tiada tara dan memutar roda Dharma. Buddha membabarkan Dharma, mengajar dan menuntun para makhluk, seperti berputarnya roda dari sebuah kereta. Layak disebut memutar roda Dharma, sebab mampu merubah makhluk awam menjadi makhluk suci, serta mampu menggilas dan menghancurkan segala noda batin. Makanya dinamakan sebagai memutar roda Dharma. Buddha membabarkan Dharma, bagaikan memutar roda dan Dharma terserap ke dalam batin dari para makhluk. Kita hendaknya lebih bersungguh hati. Buddha membabarkan Dharma untuk mendidik dan membimbing kita. Bagaikan roda kereta yang demikian berputar, maka diperumpamakan sebagai memutar roda Dharma. Ketika roda berputar, maka akan menggilas berbagai noda batin, demi untuk merubah makhluk awam menjadi makhluk suci. Ini yang membutuhkan kesungguhan hati kita, dan perlu kita hayati. Kita semua sangat jelas akan maksud kedatangan Buddha ke dunia, yaitu demi sebuah tujuan utama. Dan tujuan utama tersebut tidak terlepas dari semua makhluk. Para makhluk diliputi oleh banyak penderitaan, dan sumber penderitaan ini adalah kerisauan dan kegelapan batin. Sebab dari kerisauan juga ada banyak sekali. Ada banyak ketidakkekalan dan penderitaan di dunia ini. Ketidakkekalan dari sisi alam semesta juga akan mengalami perubahan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Untuk aspek tubuh manusia adalah mengalami proses lahir, tua, sakit, dan meninggal. Ini yang disebut sebagai ketidakkekalan. Demikianlah hukum alam. Perubahan 4 musim hingga masa kekeruhan dunia saat ini juga dirasakan sudah tidak lagi menunjukkan keseimbangan. Hukum alam pada masa lalu, 4 musim sangat selaras. Segala sesuatu di dunia ini bergantung pada keselarasan 4 musim. Sehingga apapun yang ditanam akan melimpah panennya. Pada masa lalu, hasil panen adalah untuk kebutuhan pangan manusia yang berkehidupan dengan sederhana. Dan ini adalah proses kehidupan yang sederhana. 4 musim juga berganti dengan demikian adanya. Hasil pangan yang ditanam akan dipanen secara alami. Sekarang ini yang tampak dari hasil tanam pangan adalah jauh lebih melimpah dibanding masa lalu. Akan tetapi semua itu karena rekayasa budidaya, dengan dorongan pemupukan yang keras. Dan ini sifatnya tidak lagi alami. Ini karena manusia memproduksi dengan rekayasa genetik terlebih dahulu, sehingga ini menjadi tidak lagi alami. Musim di dunia ini menjadi tidak lagi selaras. Gunung dan sungai yang ada di bumi pun terdistorsi. Karena demikian pula perubahan iklim menjadi ekstrim. Demikianlah proses ini berlangsung dan saling berkaitan. Tubuh manusia juga sama, mengalami proses lahir, tua, sakit, dan mati. Hal ini terjadi dengan sangat alami. Tidak peduli seberapa alaminya. Kita mengalami penderitaan karena berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, dan karena berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di proses lahir, tua, sakit, dan mati, telah memiliki 8 penderitaan. 8 penderitaan di kehidupan ini. Apakah ia mengikuti sebuah aturan waktu yang tetap? Tidak. Karena kita para makhluk, kekuatan karma yang diperbuat masing-masing orang itu berbeda, sehingga panjang usia juga akan berbeda. Di dalam usia kehidupan ini, hukum karma masing-masing juga akan berbeda, maka sangat bervariasi. Dalam gaya hidup manusia jugalah sama, sedemikian tidak selaras.
Ketidakselarasan ini berasal dari ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Berbagai noda batin yang menyebabkan miskin, kaya, terhormat, dan hina. Menyebabkan kesakitan dan penderitaan. Lingkungan saat ini, baik itu tempat tinggal atau makanan dan lain-lain, semuanya tidak selaras dan diproses secara paksa. Makanan yang kita makan sekarang juga tidak seperti biji-bijian 4 musim di masa lalu. Juga tidak seperti sayur dan buah musiman di masa lalu. Tidak demikian lagi. Sepanjang tahun dapat menikmati sayur yang sama dan buah yang sama. Mengapa demikian? Juga karena ditumbuhkan secara cepat. Sedemikian ditumbuhkan secara paksa. Seiring berkembangnya teknologi, kita dapat membudidayakan dan sebagainya, yang akan terus memberikan panen. Singkat kata, Sang Buddha merespon kebutuhan dunia, sehingga datang ke dunia untuk memberi pengajaran di dunia, dan agar pengajaran Dharma ini dapat meluas, maka terhadap Dharma tersebut harus dimulai dari satu titik pangkal, dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Satu prinsip kebenaran dibutuhkan berbagai macam metode. Untuk memberikan perumpamaan dengan kata-kata, sebenarnya jika kita dapat mengerti satu prinsip saja, maka puluhan ribu prinsip lainnya akan dapat dipahami. Namun dasar para makhluk dipenuhi kerisauan dan kegelapan batin. Seperti terikat simpul, beribu-ribu, berpuluh-ribu simpul, maka Sang Buddha harus menggunakan satu prinsip dengan berpuluh-ribu pendekatan untuk mengajar dan menuntun kita dengan tidak bosan-bosannya. Satu prinsip kebenaran sangat sederhana. Setiap orang pada hakikinya memiliki sifat Buddha. Begitu sifat hakiki tata kita terbangkitkan, dengan mudah dapat memahami. Bukankah ini sangat sederhana? Dalam kehidupan kita, baik itu alam semesta besar atau alam semesta kecil, semuanya mengandung satu kebenaran sejati, yaitu mencakup prinsip kebenaran dari alam semesta, dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya seharusnya dapat dijelaskan dengan sederhana. Jika kesederhanaan ini dibawa dalam kehidupan kita, dengan sendirinya kita juga dapat hidup sederhana. Kita juga dapat memahami prinsip kebenaran sampai tuntas dengan sederhana. Namun sekarang ini, kita mempunyai prinsip kebenaran begitu banyak. Semua sutra dan segala sastra tetap sama. Tiada lain mengajar tentang keharusan bagi kita untuk mengikis kerisauan. Berlapang dada bisa melepas. Kerisauan dan kegelapan batin jangan tersimpan di dalam hati. Hukum sebab akibat harus dipahami sampai tuntas. Sepanjang masa, setiap kehidupan, demikianlah kita. Tidak berhenti berada dalam kondisi kekotoran dan kekeruhan ini, terus-menerus mengakumulasi. Kita sendirilah yang membawanya datang ke dunia. Dulu tidak paham. Kewelas asian Sang Buddha adalah demikian. Satu prinsip kebenaran, sesuai dengan akar kapasitas menerima. Dari puluhan ribu orang yang berbeda, untuk merancang metode yang berbeda untuk memberi pengajaran kepada mereka. Jadi harus seperti roda kendaraan, harus tanpa henti berputar terus. Demikian pula roda harus terus berputar. Dharma ini baru bisa menyebar luas. Hanya dengan cara ini, kita dapat memurnikan kekeruhan yang kompleks ini. Ibarat kita ingin menanam padi, sebuah benih sangat sederhana. Harus menggunakan metode untuk memasukkannya ke dalam tanah. Saat bibit mulai tumbuh, kita perlu mengolah tanah ini dengan baik. Setelah tanah selesai diolah, diberi air dan pupuk secukupnya. Kemudian perlu memindahkan bibit tersebut. Setelah itu mulai merawatnya, yaitu terus-menerus merawatnya, memeliharanya, hingga tiba waktunya panen padi. Setelah memotong secara manual, sekarang hanya perlu mengendarai satu kendaraan, yaitu menggunakan mesin untuk memotong. Saat ini, karena semuanya dilakukan secara mekanis,
saat memanen sambil mengendarai kendaraan di atas tanah. Lihatlah, kendaraan juga menggunakan roda. Dahulu, kalau padi sudah dipanen, perlu menempatkan gabah di mesin penggilingan manual, dioperasikan dengan mengayuh tuas. Tong yang digunakan untuk mengirik padi juga berbentuk bulat. Kita harus terus mengayuh agar tetap berputar. Setelah dirontokkan di dalam mesin, butiran beras dipisahkan dari batangnya dan keluarlah butiran beras. Setelah dikupas, barulah butiran beras menjadi beras putih. Prinsip yang sama. Sang Buddha juga mulai dari awal. Apakah orang menanam beras dengan tangan mereka, membiarkan satu butir beras tumbuh menjadi tak terhingga? Setelah diproses secara manual, kita membutuhkan satu alat bulat mesin untuk memutar, sehingga bisa memisahkan biji beras dengan kulitnya. Biji beras ini kemudian bisa digunakan untuk memenuhi gizi orang-orang. Ini sama seperti dharma. Dharma sama seperti benih ini. Ini terjadi secara terus-menerus. Kita menyimpan benih itu, tetapi apa yang dihasilkan dapat digunakan untuk memberikan gizi bagi orang banyak. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan benih ini. Orang zaman sekarang bergantung pada benih ini untuk bertahan hidup. Memanen biji ini tidak bisa dilakukan tanpa roda. Dari transportasi sampai ke mesin, setiap benda mekanis perlu roda untuk berputar dan beroperasi. Prinsip yang sama, seperti berputarnya roda dari sebuah kereta, seperti roda sebuah kereta yang berputar. Kita mengumpamakan roda ini, layaknya mengumpamakan Sang Buddha memutar roda Dharma, bagaikan Dharma yang lewat dan demikian berputar, dapat merubah makhluk awam menjadi makhluk suci, mengubah makhluk awam menjadi makhluk suci dari batin awam kita. Pada dasarnya kita memiliki sifat hakiki yang murni, hanya saja telah tercemari. Saat ini menjadi makhluk awam. Saat ini keawaman tersebut yang menyebabkan banyak ketidaktahuan. Maka segala penderitaan ini, Sang Buddha tidak tega para makhluk mengalami penderitaan. Maka beliau menggunakan dharma, demikian dari kehidupan ke kehidupan, mengikuti para makhluk datang ke dunia, sehingga demikian bergulir, datang dan pergi dari dunia. Dengan dharma ini membimbing para makhluk, dengan harapan agar makhluk awam dapat menjadi makhluk suci. Karenanya menggunakan waktu yang sangat lama. Demikian roda ini. Roda dapat hancur. Roda ini dapat menghancurkan kerisauan. Karena kerisauan kita bagaikan cangkang yang sangat keras. Cangkang yang keras ini harus dihancurkan. Seperti saat kita makan kacang, harus mengupas cangkangnya atau kulitnya. Sangat banyak benda yang mana cangkangnya harus dihancurkan terlebih dahulu. Biji di dalamnya baru dapat dimakan. Prinsip kebenaran yang sama. Kamu ingin memakan kacang, juga harus menghancurkan cangkangnya terlebih dahulu. Biji kacang tanah ini baru dapat ditanam di dalam tanah. Prinsip kebenaran yang sama. Maka, ingin menghilangkan kegelapan batin, ini disebut memutar roda dharma. Roda dharma harus dapat menghancurkan segalanya. Rintangan kerisauan ini. Kita harus memahami dharma Sang Buddha. Jika terdapat kerisauan dan kegelapan batin di dalam hati kita, bagaikan selapis cangkang yang menghalanginya, benih di dalamnya tidak dapat mengeluarkan kemampuannya. Sehingga Buddha membabarkan dharma bagaikan memutar roda, bagaikan roda yang sedang berputar. Dharma terserap ke dalam batin dari para makhluk. Membuat dharma ini berputar masuk ke dalam batin orang. Benar, roda kendaraan ini jika tidak bergerak, bagaimana kendaraan ini bisa jalan? Roda kendaraan jika tidak berputar, kita selamanya berada di sini. Kita jika ingin pergi ke sana, pergi ke tanah suci Buddha, kita mesti harus memiliki roda ini, yang membawa kita ke seberang sana. Inilah roda dharma. Kita harus sangat memahami roda dharma. Dunia pada dasarnya harus ada masalah dan prinsip. Ada sebab dan kondisi.
Sebab dan kondisi masing-masing memiliki keberadaan, permasalahan, dan prinsip. Jika bukan karena memiliki permasalahan, maka tidak akan ada hal duniawi. Karena hal keduniawian adalah dikarenakan memiliki permasalahan. Hal keduniawian ini ada keluarga dan lain sebagainya, suami istri, anak, orang tua, satu generasi demi satu generasi. Ada orang, ada saya, ada teman, ada yang saya cintai, ada dan lain-lain. Semua ini menjadikannya permasalahan ini. Semua permasalahan ini tidak pernah meninggalkan hal keduniawian. Sehingga jika tidak ada permasalahan, maka tidak akan ada masalah dalam hal keduniawian. Jika tidak ada prinsip, maka tidak akan dapat membangkitkan kebenaran sejati. Karena adanya permasalahan menyebabkan adanya prinsip. Semua ini adalah sejalan. Prinsip kebenaran adalah kebenaran sejati. Kita haruslah sangat bersungguh hati. Oleh karena itu, prinsip permasalahan terselesaikan. Adalah benar, keduniawian tidak ada rintangan. Orang awam yang berkeluarga, jikalau dia ada bersinggungan dengan ajaran Buddha, dia juga akan memahami prinsip kebenaran. Dia juga dapat memanfaatkan Dharma Buddha di dunia. Memberi manfaat bagi diri sendiri juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain ini berarti mempraktikkan jalan bodhisattva. Urusan keduniawian orang juga bisa melakukan perbuatan baik. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Jadi, sama seperti kita berada di dunia, ada relawan suci di banyak negara yang sedang memikul tanggung jawab penderitaan di dunia. Lihat saja Haiti, di mana dulu adalah merupakan sebuah lahan yang sangat makmur dan kaya raya, hanya karena kemelekatan dari manusia, keserakan antara sesama manusia, dan menjadi negara yang kaya raya. Inilah sejarah Haiti. Kenyataan sekarang adalah sangatlah miskin. Dulu saat kami berada di Haiti, pernah menjalin sebuah jalinan jodoh di kota Cité Soleil. Kami setiap tahun melaksanakan bakti sosial penyerahan bantuan, di mana keamanan dari kota Cité Soleil tersebut sangat buruk. Sebenarnya seluruh Haiti semuanya sangatlah miskin. Keamanan publik sangat buruk, terutama di kota Cité Soleil. Biasanya orang tidak akan berani memasuki wilayah kota Cité Soleil. Namun, Cici sangat tidak tega melihat orang-orang di sana. Orang miskin di mana juga miskin batin. Sangat keras kepala, keamanan tidak baik dan sangat miskin. Oleh karena itu, kita memilih tempat ini untuk melakukan pembagian bantuan bakso setiap tahunnya. Sekarang, kita bisa melihat mereka berbaris dengan tertib untuk mengambil barang bantuan dan juga ada pendeta yang membawa para mahasiswa untuk mengangkat beras dalam pembagian bantuan. Para relawan suci sungguh telah menanam benih kepada penduduk lokal di Haiti dan sekarang sudah tumbuh. Selama lebih dari 4 tahun, mereka mulai bergabung sebagai relawan. Di tempat itu, karena ada seorang pengusaha Taiwan di Republik Dominika, berniat menyumbangkan 10.000 pasang sepatu. Pada awal Juni 2017, James Chen, relawan suci, mengunjungi lagi ke tempat itu, Haiti, dan bersiap untuk melakukan pembagian bantuan sepatu. Ketika James Chen tiba di sana, terlebih dahulu dia berbagi kesan kepada semua orang bagaimana Taiwan pada awal Juni 2017 mengalami bencana hujan lebat. Dia kemudian mengambil video bodhisattva dunia untuk berbagi kesan kepada semua orang. Dari video yang diputarkan tersebut, melihat para relawan suci berjalan di jalanan. Ada orang yang sengaja berhenti untuk bertanya, apakah Anda adalah relawan suci? Saya tahu Anda adalah relawan suci. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Mereka menunjukkan video ini kepada mereka di tempat itu. Bahkan di saat mereka melihat relawan suci membantu membersihkan dan menyapu di tempat itu, Master juga ada mengatakan kepada mereka,
Kita harus membentangkan jalan dengan cinta kasih. Setiap inci cinta kasih dan setiap inci jalan pelatihan, relawan Ceci menggunakan cinta kasih dalam membentangkan jalan, sehingga jalan menjadi lancar. Setelah semua orang melihat dan mendengarkan video tersebut, melihat mereka yang sangat bersyukur kanen kepada relawan Ceci. Karena Anda adalah relawan Ceci, saya hanya ingin memeluk Anda dan berkata kepada Anda, kanen. Terima kasih. Video ini adalah video dari penduduk atau masyarakat atau orang Haiti. Relawan lokal Ceci juga merasa tersentuh. Inilah sebenarnya Ceci. Di sana ada banyak orang, tetapi masih tetap saja sangat teratur dan demikian bersumbangsi. Sehingga saat semua orang memulai cinta kasih mereka, lalu mulai membangkitkan tekad. Ini adalah contoh hal dunia. Kita menggunakan dharma, kita menggunakan metode untuk membimbing mereka dalam hal dunia. Orang-orang ini sudah mengerti dan memahami, dan ingin berubah. Mendengarkan kesan batin mereka, relawan lokal. Di antara kesan batin mereka, ada yang mengatakan bahwa, dulu saya hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga sendiri. Apa yang saya inginkan, apa yang saya miliki, semuanya adalah milik sendiri. Saya sangat benci. Ada satu relawan yang memberikan kesan batin tentang masa lalunya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Apa yang diinginkannya dan apa yang dimilikinya. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan merasakan kebencian. Oleh karena itu, dia memiliki perasaan ini, sehingga apapun yang dilakukannya di masa lalu adalah sesuatu yang tidak baik. Dia berkata, semua orang juga melakukan seperti ini. Oleh karena itu, negara tersebut menjadi negara miskin dan memiliki angka kriminal yang tinggi. Kehidupan semua orang sangat menderita. Ini adalah akibat dari jalinan karma buruk. Sekarang mereka sudah tahu. Sekarang semua orang sudah paham. Untuk menggalakkan celengan bambu, bertekad. Mereka bertekad agar satu kebajikan setiap hari. Permulaannya adalah demikian. Dia berkata, barang ini harus saya jaga dengan baik-baik. Saya menjaga benda ini, berarti menjaga niat kebajikan saya. Setiap hari melakukan satu kebajikan. Dia akan melakukan seperti ini. Di sini banyak kisah mengharukan. Inilah masalah-masalah duniawi. Hubungan dengan orang lain dan dalam keluarga, penderitaan akibat perbuatan diri sendiri, dan lain-lain. Sehingga seluruh negara beserta rakyatnya menjadi demikian kacau balau, membawakan penderitaan besar. Jadi, ini haruslah diputar balikkan. Dapat ditolong, bukan tak tertolong lagi. Setelah mendengarkan kesan batin dari beberapa relawan, kata-kata mereka sungguh membuat terharu. Bahkan di sana mereka juga telah menginspirasi orang kaya untuk ikut bergabung. Dia juga bersama-sama dengan relawan Ceci masuk ke kota Siti Soleh. Dia bilang, dahulu dia sangatlah takut, tak berani mendekati tempat itu. Sekarang berbarengan dengan relawan Ceci, dengan tenang dia masuk ke sana, menjadi orang yang dapat memberikan barang kepada orang lain secara pribadi. Dia bilang perasaan seperti ini lebih berbahagia daripada memanjakan diri sendiri di rumahnya. Maka setelah dia ikut berpartisipasi di dalamnya, dia merasakan bahwa kehidupannya sangat kaya dan penuh berkah. Di masa lalu, dia lebih kaya dari orang lain. Sekarang, dia lebih kaya dari dirinya di masa lalu. Karena hatinya amat bersuka cita, merasa sangat berkelimpahan. Ini adalah dharma yang memutar roda dalam batinnya, sehingga dia merasakan perbedaannya. Maka kita harus sangat menghayati dan memahami. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, tubuh dari para Buddha berwarna keemasan, diperagung dengan tanda dari 100 berkah. Setelah mendengarkan dharma, mereka akan membabarkannya kepada orang lain. Mereka akan senantiasa memiliki mimpi baik ini,
juga akan bermimpi menjadi seorang raja yang meninggalkan istana dan para pengiring, serta 5 nafsu indrawi yang paling istimewa untuk pergi menuju tempat pencerahan, Bodhi Manda ke bawah. Pohon Bodhi dan duduk di atas singgasana singa. Setelah mencari pencerahan selama 7 hari, mereka memperoleh kebijaksanaan dari para Buddha. Sutra Teratai bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Saya sudah menjelaskan tentang ini. Mimpi ini sangat panjang. Semua ajaran muncul di dalam mimpi ini. Dharma dan dunia mendatang yang kita cari bisa ditemukan di dalam mimpi ini. Naskah sutra selanjutnya menyebutkan, setelah mencapai jalan tiada tara, mereka akan bangkit dan memutar roda Dharma, membabarkan Dharma kepada 4 kelompok murid. Selama puluhan juta koti kalpa, mereka akan membabarkan Dharma menakjubkan yang tanpa kebocoran dan mengubah para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Akhirnya mereka akan parinirwana seperti usainya asap ketika lampu dipadamkan. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Karena dunia di dalam mimpi kita begitu indah. Kita mendengarkan ajaran Buddha, kita juga bisa mengajarkan Dharma kepada orang lain, dan bahkan menjalani pelatihan diri di dalam lingkungan yang hening. Lewat pelatihan diri, kita juga bisa mencapai 8 fase menuju kebudaan. Dengan mencapai jalan tiada tara, kita bisa memutar roda Dharma. Kita benar-benar memutar roda Dharma. Ini adalah alam mimpi. Meskipun demikian, kita tetap bisa membangun dari kondisi yang halus, berpikir dan merenung dengan tenang. Setelah mencapai jalan tiada tara, mereka akan bangkit dan memutar roda Dharma, bangun dari kondisi yang halus, menakjubkan dan sangat dalam daripada perenungan dan konsentrasi pikiran dalam samadhi. Mereka membabarkan Dharma pada orang banyak dan memutar roda Dharma. Mencapai kebudaan dan menaklukkan setan mara adalah 2 fase dari 8 fase. Karena ada begitu banyak ajaran, bagaimana kita menyebarkan ajaran-ajaran ini? Ini adalah kondisi yang sangat halus, menakjubkan dan mendalam. Perlu bangun dari kondisi yang halus. Artinya, batin kita mesti sangat hening dan murni. Batin kita mesti berdiam di tempat itu dan fokus merenungkan ajaran ini. Semua ajaran adalah halus dan menakjubkan. Ajaran ini murni dan jernih, bebas dari noda dan celah. Ini adalah kondisi yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Dalam kondisi samadhi ini kita merenung bagaimana membabarkan Dharma demi para makhluk dan bagaimana kita bisa memutar roda Dharma. Ini semua adalah kondisi samadhi di dalam mimpi ini. Dan demikianlah kita merenung. Jadi di dalam mimpi ini, kita bisa mencapai kebudaan dan menaklukkan setan mara. Ini adalah 2 fase dari 8 fase. Kita semua harus dengan sungguh hati mencoba untuk memahami 8 fase. Lalu apa yang dinamakan dengan 8 fase? Disebut 8 fase menuju kebudaan. 1. Turun dari Sugha Tusita. 2. Masuk ke rahim ibu. 3. Dilahirkan. 4. Meninggalkan kehidupan berkeluarga. 5. Menaklukkan setan mara. 6. Mencapai kebudaan. 7. Memutar roda Dharma. 8. Memasuki parinirwana. Sang Buddha menampakkan wujud di dunia manusia. Beliau ini kita mengetahui asal-muasal beliau. Turun dari surga Tusita. Dikarenakan surga Tusita, tempat melatih diri bagi para bodhisattva yang akan mencapai kebudaan di dunia manusia pada masa mendatang. Jikalau 6 paramita dan segala praktiknya kita telah sempurna, sebelum mencapai kebudaan, kita akan terakhir di surga Tusita. Sekarang bodhisattva Maitreya juga berada di surga Tusita, datang dan pergi ke dunia manusia sebagai tempat pelatihan. Alam surga Tusita adalah tempat bodhisattva mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya.
kelak akan berada di surga tusita. Sebelum mencapai kebudaan, ketika ingin mencapai kebudaan, perlu turun dari surga tusita, datang ke dunia manusia. Ketika datang ke dunia manusia, ke arah manakah mereka pergi? Kemanakah kedua buah balasan akan menuntun, yaitu di istana raja. Masuk ke rahim ibu, memiliki arti masuk ke dalam rahim, adalah fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah dilahirkan. Ketika pangeran lahir, seluruh bagian negara merayakannya dengan penuh sukacita. Fase keempat adalah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Setelah pangeran dilahirkan, ketika masa remaja beliau, mulai muncul pertanyaan seputar hidup. Mengapa di dunia manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati? Sebenarnya mengapa umat manusia begitu menderita? Sehingga pergi untuk memahami, terdapat ketidaksetaraan juga kerisauan batin. Terdapat eksistensi dari prinsip yang halus dan menakjubkan, yang masih belum terpecahkan. Sehingga beliau membulatkan hati untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, dia meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk membina diri. Proses meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk membina diri tentu saja sangat sulit. Memutuskan memilih di bawah pohon Bodhi, mulai menenangkan batin, dalam 7 hari menaklukkan setan mara. Kondisi batin saat itu, saat akan memasuki ketenangan, tetapi menemukan sangat banyak sekali kondisi ilusi. Dalam hati dan pikiran tidak berhenti bergelora, bermunculan seperti ini. Jadi dia harus menggunakan kekuatan yang sangat teguh untuk menundukkan bala tentara mara ini. Selanjutnya mencapai kebudaan, yaitu setelah menundukkan bala tentara mara, maka sudah bisa mencapai kebudaan. Kondisi batin tenang dan hening, dengan prinsip kebenaran di bumi dan alam semesta, tata berpadu menjadi satu. Jadi ini adalah mencapai kebudaan. Setelah mencapai kebudaan, maka Sang Buddha sudah harus memutar roda Dharma. Terutama adalah di paling akhir, 49 tahun membabarkan Dharma. Usia 80 tahun sudah memasuki parinirwana. Ini adalah 8 fase kehidupan Sang Buddha, sejak datang dari istana surga Tusita, sampai akhirnya memasuki keheningan. Kondisi parinirwana dari tidak muncul dan lenyap. Ini dinamakan prinsip kebenaran. 8 fase menuju kebudaan dari Sang Buddha dilalui seperti ini. Jadi, untuk apa Sang Buddha datang ke dunia? Di bawah ini, naskah sutra selanjutnya mengatakan, membabarkan Dharma kepada 4 kelompok murid. Demi satu tujuan utama, membuka dan menunjukkan adalah hendak membuat para makhluk memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, memahami dan memasuki pengetahuan Buddha, pandangan dan jalan pencerahan. Ini adalah membuat semua orang bisa melangkah mengikuti jalan ini, membuka jalan ini, membentangkan jalan ini untuk dilalui semua orang. Membabarkan Dharma kepada 4 kelompok murid selama puluhan juta koti kalpa. Mereka akan membabarkan Dharma menakjubkan yang tanpa kebocoran dan mengubah para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Dalam mimpi, selama puluhan juta koti kalpa, mereka senantiasa membabarkan Dharma menakjubkan kepada 4 kelompok murid. Dalam mimpi, mereka akan mengubah semua makhluk. Jadi selama puluhan juta koti kalpa, setelah melewati puluhan juta koti kalpa, memerlukan waktu yang lama, membabarkan Dharma menakjubkan yang tanpa kebocoran. Setelah melalui waktu yang begitu lama, akhirnya akan membabarkan agar semua orang dapat menyimpan Dharma dalam hati. Bukan mendengarnya saja, lalu dibiarkan bocor,
Hendaknya hati semua orang ada dharma. Dalam kehidupan sehari-hari ada dharma. Jadi masalah dan prinsip. Setiap hari masalah dan prinsip harus selaras. Dengan ini dharma akan mampu berada di dalam hati. Dirangkum kembali di kesadaran ke-8, yaitu dharma yang murni dan tidak tercemar. Ini bukan kesadaran dharma. Ini kesadaran ke-9, kita yang benar-benar murni. Dirangkumkan kembali. Jadi membabarkan dharma menakjubkan yang tanpa kebocoran. Buddha membabarkan dharma selapis demi selapis kepada semua orang untuk membantu semua orang agar memahami. Ini bisa dilakukan semua orang di dunia. Namun, kerisauan semua orang membawa kerisauan di dalam mempraktikkan dharma ini. Dengan kerisauan membawa dharma ini dalam bersumbangsih akan timbul prasangka di antara sesama. Inilah disebut pandangan. Kekeruhan pandangan. Kekeruhan pandangan adalah bagian dari 5 kekeruhan kita. Dari kekeruhan pandangan akan menjadi kerisauan. Jika timbul kerisauan di dalam kehidupan kita, sehingga Buddha ingin mengajarkan kita tanpa kebocoran, kita harus menggunakan dharma saat bersumbangsi. Perlu melenyapkan kerisauan. Jangan saat kita memberi dan mempraktikkan jalan kebodian, malah timbul konflik antar sesama. Jika demikian, kita hanya setengah jalan. Terutama kerisauan akan timbul lebih banyak dari biasanya saat bersumbangsi. Oleh karena itu, kita harus sangat mawas diri. Bisa mawas diri inilah disebut tanpa kebocoran. Dengan mengurangi kerisauan, dharma kita akan berkembang. Untuk mengurangi kerisauan dan mengembangkan dharma kita, tentu kita harus tanpa kebocoran. Membiarkan dharma dapat diserap ke dalam batin dan dapat dimanfaatkan. Semua masalah di dunia, tiada yang bukan menjadi dharma untuk kita pelajari. Seperti yang baru disampaikan, Haiti memiliki jalinan karma seperti ini. Haiti memiliki penderitaan seperti ini. Tetapi Haiti juga memiliki dharma yang dapat mengelilinginya. Prinsip yang sama. Ini membutuhkan waktu yang lama untuk menjelaskannya kepada begitu banyak guru. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Sang Buddha telah melewati triwunan kalpa. Tidak menyerah dalam waktu yang lama, dengan penuh kesabaran. Dalam mengajarkan kepada semua makhluk, lapisan demi lapisan. Beliau membantu semua orang untuk mengingat dharma, sehingga saya sudah pernah memberitahu kepada semua orang bahwa kita perlu untuk mengisi ajaran di dalam memori kita. Ketika kita mengisi ajaran di dalam memori kita tidak akan memiliki kebocoran. Jika ajaran tersebut tidak terisi di dalam memori kita, maka mereka akan bocor. Lagi pula dengan menggunakan metode ini, dengan kesabaran yang lama, beliau memikirkan kita tentang dharma lagi dan lagi. Dalam harapan itu dapat meningkatkan memori kita dan menggunakan ajaran untuk pelatihan diri. Dengan cara ini kita dapat mengubah semua makhluk. Seperti inilah caranya. Kita makhluk biasa seperti sedang hidup di dalam mimpi. Dalam mimpi selama puluhan juta koti kalpa. Ini seperti kita berpikir bahwa kita baru saja bermimpi, yang sudah berlangsung selama triwunan kalpa. Oleh karena itu, senantiasa membabarkan dharma menakjubkan kepada 4 kelompok murid. Benar, Sang Buddha menghadapi para makhluk, membabarkan dharma selama 49 tahun. Sang Buddha mulai membabarkan dharma hingga memasuki nirwana. Depan belakang seharusnya 50 tahun. Dia akan memasuki 50 tahun ini. Itu hanya 1 hari di surga 4 raja surgawi. Oleh karena itu, mulai dari Sang Buddha mengajarkan kalpa sebanyak butiran debu, datang dan pergi untuk para makhluk. Satu tujuan utama, hanya untuk satu hal, agar para makhluk dharma tidak bocor, datang dan pergi seperti ini, berlangsung lama seperti mimpi,
dapat bermimpi ribuan kalpa. Waktu seperti ini membabarkan dharma menakjubkan kepada 4 kelompok murid. Seperti dalam mimpi, mereka akan mengubah semua makhluk. Seperti dalam mimpi, dalam waktu singkat ini, waktu dalam mimpi dikatakan seperti dharma selama 10 juta koti kalpa. Sebenarnya demikianlah 10 juta koti kalpa tidak berhenti mengakumulasi terus-menerus. Pada saat ini, waktu dan ruang antara langit bumi dan alam semesta, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus dengan sesungguh hati untuk memahaminya. Di dalam bab perumpamaan kota gaib, banyak yang dikatakan setiap orang perlu mengingatkannya, mengingat kembali. Selanjutnya mengatakan, akhirnya mereka akan parinirwana, seperti usainya asap ketika lampu dipadamkan. Setelah jalinan jodoh untuk mengubah para makhluk telah berakhir, selanjutnya mereka akan memasuki parinirwana. Seperti cahaya lampu yang segera padam begitu minyaknya habis. Ini menunjukkan kalau bermimpi memasuki parinirwana, mengubah makhluk hidup, membutuhkan waktu sangat lama. Ketika tiba saatnya, setelah jalinan jodoh untuk mengubah para makhluk telah berakhir, masa hidup Sang Buddha di dunia juga terbatas. Untuk siapapun di antara kita, meskipun kita memimpikannya, melatih diri dan mencapai pencerahan, kondisi duniawi kita akan berakhir dengan sangat cepat. Setelah jalinan jodoh telah berakhir, dunia biasa hanya ada melalui masalah. Dari sinilah Buddha harus turun dari surga Tusita untuk memasuki tempat tersebut, rahim ibu dan sebagainya. Jadi, dia menghabiskan seluruh hidupnya melalui 8 fase. Setiap orang perlu melalui proses ini untuk mencapai kebuddhaan. Kita juga perlu melalui proses kelahiran. Kita juga perlu dilahirkan dalam keluarga tertentu, dalam lingkungan tertentu, membentuk aspirasi kita, meninggalkan kehidupan awam, terlibat dalam pelatihan diri dan sebagainya. Kita juga harus melalui proses yang sama, proses dengan bentuk dan penampilan ini, sehingga dalam tahap ini terasa sangat cepat, seperti dalam mimpi, berlalu begitu saja, sangat cepat, seperti usainya asap ketika lampu dipadamkan. Setelah jalinan jodoh untuk mengubah para makhluk telah berakhir, selanjutnya mereka akan memasuki parinirwana. Selanjutnya mulai memasuki parinirwana. Kehidupan manusia begitu singkatnya. Hukum alam, bahkan Buddha pun juga demikian. Usia Buddha telah menginjak 80 tahun. Beliau sudah mempersiapkan bahwa jalinan jodohnya di dunia telah berakhir. Buddha akan segera memasuki parinirwana. Sama seperti lampu minyak yang padam, cahayanya pun turut menghilang. Sama halnya, ini menandakan bermimpi memasuki parinirwana, juga memimpikan dirinya memasuki parinirwana. Kehidupan manusia bagaikan mimpi. Mimpi bagaikan kehidupan manusia. Hari terakhir dalam kehidupan kita, kelak pasti ada hari tersebut. Hal ini akan dialami oleh semua orang. Buddha pun sama. Namun, Buddha telah berada dalam kondisi tercerahkan, memasuki parinirwana abadi, tidak muncul dan lenyap. Sedangkan bagaimana dengan kita manusia awam? Bukankah manusia awam sampai akhir pun masih belum jelas asal dan tujuannya? Sehingga kita harus segera menggenggam waktu. Ingatlah mimpi kita yang ini. Apakah mimpi indah ataukah mimpi buruk? Meskipun bermimpi buruk, kita harus memahami hukum sebab akibat. Sehingga dharma harus dijaga sehingga tiada kebocoran. Tetapi berada dalam hati kita, ingatan kita, setiap niat dan pikiran kita selalu berada dalam dharma, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apapun kondisi lingkungannya, dharma ada dalam kehidupan kita. Sehingga
Usainya asap ketika lampu dipadamkan, perumpamaan kalau para makhluk yang seharusnya disadarkan telah tersadarkan semua. Makanya Buddha akan segera memasuki parinirwana. Ketika Bodhisattva giat melatih diri sampai ada respon, banyak gambaran dari buah pencapaian akan muncul dalam mimpi. Mimpi ini adalah sebuah analogi. Kembali ke dunia nyata, Sang Buddha juga akan segera memasuki parinirwana. Ketika Bodhisattva giat melatih diri sampai ada respon, Bodhisattva ini terlibat dalam pelatihan diri, hingga kebenaran dan fenomena mulai selaras dengan prinsip-prinsip, seperti yang kita bahas di awal. Jika tidak ada suatu hal ini, maka tidak akan ada keduniawian. Tanpa prinsip-prinsip, tidak akan dapat melihat makna yang sebenarnya, sehingga kebenaran itu akan terungkap melalui fenomena. Fenomena ini tidak terpisah dari dunia manusia. Dengan demikian, saat kita berlatih dengan tekun, kita harus menyatukan respon, sehingga respon tersebut akan selaras satu dengan yang lain. Banyak gambaran dari buah pencapaian akan muncul dalam mimpi. Ketika kita terlibat dalam pelatihan diri, kita menanam sebab-sebab yang nantinya akan menjadi hasil seperti apa di masa depan. Itu dapat muncul di dalam mimpi kita. Artinya, segala buah pencapaian di kemudian hari telah muncul dalam mimpi sekarang. Kemudian buah pencapaian sekarang juga pernah muncul dalam mimpi lampau. Semua penampakan dari buah pencapaian, tiada satupun yang tidak berada dalam mimpi daripada para makhluk. Kalau disebutkan lebih lanjut, mimpi pasti tetap mimpi. Lalu bagaimana mungkin menjadi nyata? Buah pencapaian mendatang telah berada dalam mimpi. Buah pencapaian lampau bagaikan usianya asap ketika lampu dipadamkan. Apa bedanya dengan bermimpi? Artinya, segala buah pencapaian di kemudian hari, apa yang kita praktikkan hari ini, akan menjadi buah pencapaian di masa mendatang. Telah muncul dalam mimpi sekarang, dalam mimpi kita saat ini. Secara teratur kita mengingat dharma dalam batin, merenungkan pada pagi hari, dan juga memimpikan pada malam hari. Pada setiap pikiran kita tertuju pada pelatihan spiritual, yaitu dharma yang baik. Maka ketika tidur di malam hari, kita akan bermimpi. Kemudian buah pencapaian sekarang juga pernah muncul dalam mimpi lampau. Buah pencapaian kita sekarang, bagaimana keadaan kehidupan kita saat ini? Apakah kita senang atau menderita? Di antara hidup dan meninggal, apakah kita senang atau menderita? Ini tergantung pada kehidupan kita di masa lampau. Maka buah pencapaian sekarang adalah yang kita capai di kehidupan sekarang. Baik atau buruknya adalah tergantung pada kehidupan masa lampau. Juga pernah muncul dalam mimpi lampau. Terakumulasi dalam mimpi buruk kita di masa lampau. Mimpi-mimpi ini adalah hidup kita. Karena apa yang terjadi dalam mimpi di masa lalu kita, sekarang kita telah mendapatkan konsekuensinya. Kehidupan masa lampau kita seperti mimpi dan telah terjadi. Sekarang kita memperoleh buah akibatnya. Maka semua penampakan dari buah pencapaian, tiada satupun yang tidak berada dalam mimpi daripada para makhluk. Semua mimpi-mimpi ini, baik mimpi baik ataupun buruk, sepanjang hidup kita, seperti sebuah mimpi, sangat cepat berlalu. Jadi lebih lanjut, selanjutnya, mimpi hanyalah mimpi. Bagaimana memperlakukan sebagai kenyataan? Sebenarnya tidak nyata. Buah pencapaian di masa mendatang, semua ada di dalam mimpi. Kehidupan kita sekarang ini seperti sebuah mimpi. Buah pencapaian melampau bagaikan usianya, asap ketika lampu dipadamkan. Apa yang kita ciptakan di masa lalu sudah berlalu, yaitu menciptakan buah pencapaian kita yang sekarang ini. Jadi juga merupakan sebuah mimpi. Dari mimpi di masa lalu, buah balasan yang kita terima sekarang ini. Sekarang ini kita melakukan pelatihan diri. Apa yang kita ciptakan sama juga dalam sebuah mimpi. Sebenarnya apakah sudah tercerahkan?
Sebenarnya apakah sudah mengubah hal baik menjadi khayalan atau sudah mengubah kejahatan menjadi tercerahkan? Semua orang harus bersungguh hati untuk menghayati. Selanjutnya naskah sutra mengatakan lagi, sekiranya pada dunia jahat mendatang, orang-orang membebarkan dharma terunggul ini akan memperoleh manfaat besar berupa segala pahala kebajikan sebagaimana disebutkan di atas. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sekiranya setelah Buddha pariniwana, pada masa kemunduran Dharma kelak, orang yang dapat membabarkan Dharma terunggul ini, itu adalah Sutra Teratai, akan memperoleh manfaat besar. Sekiranya pada dunia jahat mendatang, orang-orang membabarkan Dharma terunggul ini, sekiranya setelah Buddha pariniwana, pada masa kemunduran Dharma kelak, orang-orang yang dapat membabarkan Dharma terunggul ini, Dharma terunggul, itulah Sutra Teratai, akan memperoleh manfaat besar berupa segala pahala kebajikan sebagaimana disebutkan di atas. Seperti sebelumnya sudah disebutkan, ada banyak pahala kebajikan dalam mimpi. Jadi, akan memperoleh manfaat besar berupa segala pahala kebajikan sebagaimana disebutkan di atas. Orang-orang yang membabarkan Dharma ini akan memperoleh manfaat yang paling menakjubkan dan maha luas, tak terbayangkan sebagaimana disebutkan di atas. Manfaat besar merujuk pada dua jenis kedamaian dan kebahagiaan. 1. Kedamaian dan kebahagiaan saat terbangun. 2. Kedamaian dan kebahagiaan dalam mimpi. Kemudian hari yang didapatkan adalah nyata, tetapi walaupun mimpi, kita juga harus membuatnya menjadi indah, sehingga tak terbayangkan sebagaimana disebutkan di atas. Sebenarnya Dharma adalah demikian, tiada berwujud, tiada meninggalkan jejak. Tepat sekali, kita harus memasukkannya ke dalam batin kita. Sebenarnya sangat halus menakjubkan, sehingga manfaat besar yaitu kedamaian dan kebahagiaan saat terbangun, yaitu terbangun, tidur sejenak, terbangun kembali, sangat bahagia, membuat satu mimpi indah, sangatlah bahagia, sangat bahagia, kedamaian dan kebahagiaan dalam mimpi. Kita di siang hari setelah bangun sangat bahagia, malam hendak tidur ada mimpi demikian, sangat bahagia, sehingga setiap saat tidak terlepas dari niat pikiran ini, sehingga apapun yang kita renungkan di siang hari, kita akan bermimpi di malam hari. Kegembiraan di siang hari akan dibawa masuk ke dalam alam mimpi. Maka begitu bangun adalah nyata, yaitu kita nyata berada dalam Dharma, sangat bahagia, walaupun kehidupan manusia bagaikan mimpi. Mimpi seperti kehidupan manusia. Buddha mengatakan pada kita mimpi yang indah. Apakah kehidupan kita seperti mimpi? Kita harus menjadikannya berubah menjadi mimpi yang indah, menjadi kenyataan. Saudara sekalian, inilah pelatihan diri kita. Bagaimana menjadikan yang buruk berubah jadi baik? Bagaimana supaya mempraktikkan jalan bodhisattva sangat damai dan bahagia, tidak terlepas dari 4 jenis pelatihan diri. 4 Dharma, 3 prinsip penyebaran Dharma. Di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan mengatakan, apa yang disebut 4 Dharma? Apa yang disebut 4 praktik? Apa yang disebut 3 prinsip penyebaran Dharma? Dalam selang waktu itu, semua orang harus benar-benar lebih bersungguh hati.